Selamat datang di tutorial kita yang ke-6 pada seri tutorial Android. Dan pada video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan library Room sebagai database pada aplikasi MadeGame kita. Jadi kalau sebelumnya kita telah membangun aplikasi permainan dan kita telah memiliki cara untuk menghitung skor, tapi sayangnya skor itu belum disimpan pada satu repository. Dan kita akan menggunakan database untuk menyimpan data tersebut, dan kita akan menggunakan library Room untuk membangun database kita. Ini adalah video pertama dari 2 video yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi Room kita, di mana pada video ini kita akan belajar bagaimana membangun entity dan membangun data akses objek dan membangun database kita, dan bagaimana menggunakan cara-cara paling dasar untuk menggunakan library Room pada aplikasi kita. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan melanjutkan project kita yang sebelumnya. Kita sudah berhasil membuat 2 buah permainan ya, Picto Fragment dan Reflex Fragment. Dan kita akan melanjutkan untuk menambahkan fitur database pada aplikasi kita. Kalau misalnya kita merujuk dari diagram aplikasi kita sekarang, ya. Jadi saya punya sebuah main activity, di mana main activity itu dia dapat menampilkan 2 buah fragment, ya, Picto dan Reflex. Nah, pada tutorial ini kita akan menambahkan activity baru ya. Jadi ada satu activity baru, 2 sebenarnya. Jadi ada 2 activity baru. Yang pertama itu adalah main menu. Ya, di sini nanti akan menampilkan untuk sekarang kayaknya 3 ya. Jadi 2 menu pertama dia akan merujuk ke main activity ya. Sesuai dengan fragment yang dia pilih, dan menu yang ketiga itu pertama kedua dia akan menuju main activity. Menu yang ketiga itu dia akan menampilkan high score, di mana high score-nya itu nanti akan menggunakan data dari database ya. Dan juga untuk setiap permainan nanti ketika sudah selesai dia akan simpan datanya itu ke dalam database di sini, di Picto dan di Reflex. Oke, saya rasa cukup sederhana, tidak ada yang kompleks dari desainnya. Coba saya disconnect dulu layarnya supaya lebih itu ya, karena agak memberatkan juga ini tabletnya. Disconnect saja dulu. Oke. Sebentar, saya pause dulu. Nah, jadi yang pertama kita lakukan tadi adalah kita tambahkan satu activity baru ya. Kita bikin satu activity, saya rasa blank activity cukup lah ya, empty activity. Kita nggak perlu itu yang ribet. Kita bikin main menu activity. Oke, bahasanya Kotlin, finish. Di main menu activity mungkin yang lain saya tutup dulu, close other tab, kemudian saya hidupkan ininya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kita butuh 3 itu ya, 3 tombol ya. Jadi saya tambahkan linear layout vertikal, kemudian kita letakkan 3 buah tombol di sini. Button. Oke, button. Gak usah concern posisinya di atas, nanti bisa kita ubah. Dan button. Mungkin supaya gampang, karena yang terakhir ini adalah beda sendiri, kita bikin separator ya. Harusnya ada separator di sini. Space ada sih, helpers ya. Harusnya ada separator di antara ini. Saya juga lupa posisinya di mana. Dia itu kayak sebuah garis aja yang untuk menandakan ini batasnya gitu. Mungkin ya horizontal divider ya. Ya benar. Dulu namanya separator, atau saya salah kali ya. Oke. Ya layout height-nya kita bikin 5 dp aja supaya agak besar. Oke.
Terus tombol-tombolnya juga height-nya nggak usah besar sekali lah ya. Kita bikin 100 dp aja. Oh, sorry, sorry. Bukan height-nya, width-nya, sorry. 100 dp. Kayaknya terlalu kecil, 200 dp. Coba. Ya, 200 dp. Yang ini juga 200 dp. Yang ini juga 200 dp. Sebenarnya kita bisa ubah layout itunya ya. Tapi nanti separatornya juga jadi berubah, nggak masalah ya gitu. Baru linear layoutnya mungkin yang perlu kita ubah lagi adalah gravity-nya ya. Kita ke bawah ke HIJK, LFMan, OPQRS, ABCDFG gravity. Kita bikin center horizontal ya supaya dia ke tengah. Ini height-nya, coba height-nya dia match parent ya. Match-nya parent berarti kalau misalnya kita buat dia center vertikal dia harusnya ke tengah. Ya, betul. Oke. Tapi ya walaupun agak aneh sedikit nggak apa-apa. Ya, nanti kita bisa perbaiki itunya. Jaraknya. Mungkin bisa kita tambahkan space di antaranya. Ya. Di antara button ini kita tambahkan space. Kemudian space. Kemudian space. Ya. Di mana space ini weight-nya seragam, masing-masing adalah 50 dp. Iya, terlalu besar. 20 dp. Oke, bisa lah ya. Yang space ini juga 20 dp. Space ini juga 20 dp. Oke, supaya rapi saja. Ya. Jadi kita punya dua buah game ya. Game yang pertama itu adalah apa tadi namanya? Pick 2 ya. Pick 2. Jadi kita bikin teksnya Pick 2. Oke. Di sini kita bikin reflex. Sebenarnya color and number aja lah ya namanya, tapi janganlah ya. Reflex. Ya, kita samakan aja sesuai dengan nama activity-nya supaya nggak membingungkan. Nanti kalau belakangan mau diubah boleh namanya. Dan yang ini kita bikin high score. Ya. Dan mungkin warnanya bisa kita ubah ya, jangan pakai warna ini. Itu masuk di, nah ini. Oh, ini teksnya ya. Coba kita tes apa ya, background color ya. Kita search, oh di sini searchnya background ya, background tint ya. Kita bikin warna hijau mungkin. Oh, oke. Ya, oke. Oke. Ya, jadi kita sudah punya menu ini, di mana yang kedua ini akan merujuk ke main activity-nya dan yang satu ini ke high score. Sebelum kita, ya cara pindah activity itu kita pakai intent, tapi sebelum kita pindah ke intent, kita coba buat database-nya dulu ya, karena itu adalah komponen yang penting dari tutorial ini. Jadi kita akan belajar bagaimana menampilkan database di menu high score-nya. Jadi kita buat satu activity lagi ya. Kita bikin nama activity-nya adalah, ini benar kan ya? Benar. Empty activity, kita bikin high score activity. High score activity. Ya, isinya saya rasa kita nggak usah apa-apa. Sebenarnya kita akan gunakan list, di mana list itu bisa kita pakai recycler view ya. Tapi untuk sekarang kayaknya nggak usah perlu dulu deh ya. Kita pakai string aja dulu, pakai teks ya. Jadi kita tampilkan teks saja dulu. Tapi ini bukan cara yang paling optimal ya. Malah ini adalah cara yang sangat buruk sekali. Jadi tidak harusnya nggak boleh ditiru harusnya ya. Kita bikin linear layout supaya rapi dan kita tambahkan teks di linear layoutnya itu. Oke. Sekarang kita masuk ke database-nya. Jadi database di Android itu dia punya library namanya itu Room ya. Sebenarnya fondasinya itu adalah SQLite
ya. Jadi kalau misalnya sudah pernah menggunakan SQLite akan sangat familiar dengan sintaksnya. Dan SQLite itu sebenarnya ya 11-12 juga dengan MySQL. Kalau nggak salah itu SQLite adalah turunan dari MySQL ya. Jadi akan banyak sekali fitur-fitur yang sama dan sintaksnya pasti akan sama persis gitu ya. Ada lengkap dokumentasinya di sini yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan Room ya. Tapi kita akan coba satu-satu ya, apa yang paling penting untuk mengimplementasikannya. Nah, jadi yang pertama kali ketika kita ingin menggunakan Room adalah kita harus implementasikan dulu, import dulu, istilahnya import dulu library-nya ya. Kita bilang kalau di project kita perlu mengimplementasikan project-nya itu. Nah, jadi sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi ada beberapa yang harus kita implementasikan. Kebetulan kita sudah pakai KTX ini, jadi nggak masalah. Tapi room-nya mungkin belum ya. Jadi kita harus mengimplementasikan station android.room ktx 2.4.2. Sebenarnya saya bisa pakai 2.4.3 sih, tapi saya pakai 2.4.2 aja ya. Takut ada masalah dengan itunya, dengan compatibility-nya. Ya, sorry. Sebenarnya ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada to use Kotlin symbol processing yang ini sebenarnya ya. Yang dua ini perlu, sorry, dari sini ya, dari sini sampai sini ini yang perlu, yang lainnya opsional ya. Tapi kalau misalnya saya copy dari sini ada masalah dengan dokumentasinya, jadi saya sudah coba debugging juga, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan ini ya. Harusnya tadi saya sebutkan di awal ya, jadi di sini ada petunjuknya, tapi kalau saya copy nggak bisa, mungkin ada masalah dengan API-nya. Jadi saya sudah punya catatan sendiri apa saja yang harus dilakukan ya. Yang kedua, implementation Android X.room room runtime 2 sama juga. Usahakan supaya versinya sama ya. Baru yang berikutnya adalah kpt android x.room compiler 2.4.2 juga. Compiler. Oke. Nah, jadi yang pertama dan kedua ini itu adalah requirement untuk room-nya. Jadi kita menggunakan room KTX dan room runtime. Yang KPT ini itu adalah Kotlin apa ya namanya? Kotlin Auto Processing Tools ya. Ada kepanjangannya tuh, KPT Kotlin apa itu ya? Saya juga agak lupa dia kepanjangannya. Apa ya? Ya ini Kotlin Annotation Processor Tools ya. Kotlin Annotation Processor Tools. Jadi apa itu? Jadi nanti di luar dari bahasa Kotlin kita ada menggunakan anotasi-anotasi yang menandakan bahwa ini adalah database gitu ya. Dan anotasi-anotasi itu nanti akan diproses menjadi kode Kotlin oleh si compiler kita ini. Jadi kita perlu recognize kalau kita menggunakan KPT. Nanti kita lihat anotasi apa aja yang kita gunakan. Nah, berikutnya juga yang perlu ditambahkan di atas ini adalah ID Kotlin KPT. Kita bilang ke editornya kalau kita menggunakan KPT. Dan satu yang saya lihat juga rekomendasi dari beberapa forum, kita tambahkan juga Kotlin Android. Ya. Oke, kemudian berikutnya kita perlu juga tambahin di sini ya. Ini kayaknya nggak ada sih, udah pas ya, udah sama dengan catatan saya kayaknya. Oke, di sini nggak ada masalah di build Gradle ini ya. Jadi
yang 2 baris ini ditambahkan pada plugin ID Kotlin Android, ID Kotlin KPT, dan pada dependensinya kita tambahin 3 ini, ya. Android X Room KTX 242, Android X Room Runtime 242. Kita bisa bikin 243 juga kalau kompatibel, silakan. Kebetulan saya pakai API 30. Saya nggak tahu, kemarin kayaknya ada sedikit masalah dengan kompilasinya. Tapi setelah saya pindahkan ke 242 harusnya nggak masalah. Mungkin. Nah, iya, jadi kita sudah implementasikan high score kita. Nah, terus berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita coba define dulu data apa yang mau kita simpan. Ya, jadi high score activity ini akan menampilkan data high score. Tapi data high score itu sendiri apa? Nah, sama seperti kita kalau membangun database itu, kita mulai dari membangun tabel, kita harus tentukan dulu nama-nama kolomnya apa aja gitu. Ya. Nah, ada yang disebut dengan konsep ORM. Konsep ORM itu apa? Jadi kita bisa mendefine data dalam database dalam bentuk objek gitu ya. Jadi bukan dalam relational. Jadi kalau database itu kan relational ya, RDBMS, Relational Database Management System. Kita bisa ubah ke dalam bentuk objek. Jadi dengan menggunakan konsep ORM, Object Relational Modeling. Ya, jadi kita bisa define sebuah objek, di mana objek itu akan menjadi data relational dalam database. Gitu. Ya, nah, jadi apa yang pertama kali kita lakukan? Ya kita bikin kelasnya, karena kita mau bikin data kita sebagai objek. Ya, jadi kita bikin Kotlin class aja, kita nggak perlu activity, ya, Kotlin class file aja, dan kita bilang dia data adalah high score, gitu. Ya, nah, kelas high score ini kita bisa bilang sama seperti kita membuat kelas pada umumnya, kita bisa bilang propertinya ya. Jadi kita bilang propertinya itu adalah file, mungkin yang pertama itu ID dulu ya. ID string ya, var harusnya, sorry, var atau file ya, file, karena kita simpan nilainya langsung ya. Kemudian file, kenapa di situ deh? Mana? Oh iya benar. Ini belum saya set data ya. Sorry. Ya, belum saya set data. Ini kenapa error lagi dia? Ya, oke. Salah ini. Bukan pakai kurung kerawal tapi pakai kurung ini. Ya, saya kebetulan punya contekan sih. Maaf ya, karena pindah dari Java itu agak-agak ribet. Ya, jadi kita bilang di sini file ID, dia tipe datanya adalah string, file name, tipe datanya adalah string juga, file type, tipe datanya adalah int, huruf besar ya, kemudian file score, tipe datanya adalah int. Ya, jadi saya punya ID sama seperti dalam tabel itu harus punya primary key ya. Jadi saya taruh ID-nya itu di sini, primary key-nya. Kemudian saya simpan namanya ya, siapa yang melakukan itunya, memainkan gamenya. Kemudian saya simpan tipe permainannya. Jadi misalnya nanti untuk pick2 tipenya 0, untuk reflex tipenya 1 gitu, dan skornya berapa gitu. Ya. Nah, tapi ini dalam format data ya. Data kelas itu kalau dalam Kotlin itu dia sama dengan kelas seperti biasanya, tapi dia nggak punya apa-apa selain data. Fungsinya untuk menyimpan data aja. Kelas untuk menyimpan data lah ya istilahnya ya. Oke. Ini kurang masih. Oke. Nah, tapi ini masih dalam bentuk Kotlin ya. Tadi kita akan bilang bahwa kita mau generate ini ke dalam bentuk database gitu ya, tabel. Nah, jadi kita bisa tambahkan annotation entity di sini. Nah, inilah yang namanya annotation ya. Jadi ketika di-compile nanti, ini annotation ini akan di-convert menjadi bahasa Kotlin gitu oleh si KPT-nya ya. Ini kebetulan dia masih error. Kenapa? Karena kita belum import. Jadi add library dependency and import
Harusnya sudah ada ya. Room compiler kayaknya. Udah. Oke. Masih ada masalah di sini. Coba. Oh, udah selesai ya. Jadi ya agak lama. Ya, jadi kita tambahkan entity di sini dan kita juga harus bilang primary key-nya itu mana. Jadi kita bilang primary key-nya itu di sini. Nah, jadi sudah benar. Nah, sekarang kita sudah seperti tabel ya. Kita punya entity dan kita sudah punya primary key-nya dan kita sudah punya kolom-kolomnya. Oke, jadi ini adalah data kita. Setiap kali kita mau menyimpan data, kita cukup membuat objek dari kelas ini. Kita set parameternya dan dia akan otomatis tersimpan dalam database kita. Oke, jadi setelah entity-nya selesai kita bangun, yang kedua harus kita bangun adalah DAO-nya ya. Jadi saya bikin di sini high score DAO dan dia adalah dia adalah sebuah interface ya, namanya nggak masalah. Nah, apa itu DAO? DAO kepanjangannya adalah data access object gitu ya. Jadi dia adalah objek yang digunakan untuk mengakses data. Data kita adalah high score gitu. Jadi biasanya tuh setiap tabel itu ada corresponding high score DAO-nya. Dia lah yang mengurus bagaimana cara kita mengolah datanya. Oke, jadi di sini kita bilang DAO ya sebagai penanda bahwa kelas kita itu adalah DAO. Dan kita akan buat dua buah function. Yang pertama adalah function get high score ya, dimana dia akan mengembalikan list high score. Dan yang kedua adalah function insert high score dimana dia menerima argumen var arg ya, sebuah high score. Oh sorry, kok tahu tambah t-nya ya dari kelas high score. Oke. Nah, tapi tentu aja ini belum lengkap. Kenapa? Karena kita harus bilang dengan dia query-nya itu apa gitu. Query-nya untuk meng-get high score itu apa? Ya, jadi kita bisa gunakan anotasi gunakan anotasi dari query dari KPT ya, dan kita bilang select bintang from high score. Oke. Sedangkan yang ini kita cukup bilang insert aja, nggak perlu lagi kita tambahkan query-nya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa high score ini dipetakan one to one dengan tabelnya ini ya. Jadi kita nggak perlu tembak query-nya lagi. Ya. Kalau select kan kita punya select beragam ya. Oke. Sudah, DAO-nya sudah selesai. Kemudian yang berikutnya harus kita buat adalah database-nya. Ya. Jadi kita bilang sini math app database. Sebenarnya namanya math app game database ya. Math app game database. Sama aja sih. Ya. Apa itu math app game database? Dia adalah sebuah objek di mana kita yang mendefine database kita ya gitu ya, kayak koneksi ke dalam database kita itu di sini gitu ya. Jadi ketika kita mau memanggil DAO-nya, ketika kita memanggil entity-nya itu di sini semua ya. Nah, kelas Magic Games ini dia sendiri harus sebuah abstrak ya, tidak ada implementasinya di sini. Jadi kita bikin abstrak fun. Yang pertama kita masih punya high score DAO-nya aja. Ya, nanti semua DAO akan dikumpulkan di sini ya. High score DAO. Ya. Oh iya, dan Magic Game ini dia adalah subclass dari room database ya. Jadi ketika kita mau nambahkan banyak table nanti, banyak DAO, kita harus list DAO-nya di sini. Ini belum diimport. Oh ya, harus ada konstruktornya sini. Ya. Dan kita tambahkan juga query-nya di sini, database entities yang kita gunakan apa saja. Karena sekarang kita masih satu, jadi kita bikin satu saja. Kalau misalnya ada lebih nanti bisa tambahkan koma di sini, misalnya di sini user class gitu.
ya, tapi kita belum punya data ini, jadi nggak usah. Dan untuk versionnya kita bikin 2 aja. Beberapa tutorial bikin version 1 ya. Sebenarnya kalau benar itu kita bisa bikin 1 nggak masalah ya. Tapi untuk sekarang saya masih bingung kenapa dia harus 2 supaya aplikasi saya nggak error. Ya, ada hubungannya dengan migration yang nanti akan kita lakukan di waktu pemanggilan database-nya. Sekarang kita sudah bisa mengimplementasikan database-nya ya. Kita pergi ke high score activity. Kita bisa panggil file db, kita buat sebuah objek dari database-nya ya. Kita bilang room database dot room dot database builder ya. Ada 3 parameter. Yang pertama adalah konteksnya. Kita bilang application context. Yang kedua adalah kelasnya. Kelasnya tadi kita sudah buat apa tadi nama kelasnya? Math Game Database ya, Math Game Database kelas.java. Dan yang ketiga adalah string dari tabelnya, kita bilang string high score. Ya, nama tabelnya adalah high score. Oke, nah sekarang kita sudah bisa panggil database-nya. Caranya adalah db. Ini belum dibuild ya. Ya, setelah ini harus fallback to destructive migration dan build. Ya, ini untuk nge-build. Untuk fallback destructive migration ini apa? Tadi kan saya sudah bilang ya di sini version 2 ya. Kalau misalnya kita buat 1 ya, berdasarkan contoh dari si Android developernya itu kadang-kadang dia error. Kemungkinan besar karena saya nge-buildnya berkali-kali, dia menambahkan version yang berbeda. Akan terjadi konflik gitu. Nah, kalau misalnya saya tambahkan fallback to destructive migration ini hilang deh errornya. Ya, kemungkinan besar gara-gara masalah versionnya sih. Saya begitu agak kurang jelas tentang masalah versionnya ini, nanti mungkin di tutorial berikutnya bisa saya tambahkan. Udah? Sudah ada database kita, berarti kita bisa panggil highscore.ao highscores dulu ya. Kita mau coba panggil aja dulu. Kita nggak melakukan apa-apa, kita coba panggil, kita jalankan. Oke, dia akan nge-build dan belum bisa. Kenapa? Karena menunya belum di-connect ya. Jadi kita harus balik lagi ke main menu activity dan ini coba saya hapus aja dulu semua. Close other tabs. Oke. Dan main menu ya. Jadi ada 3 tombol tadi. Tadi off screen saya sudah set ID-nya semua ya. Jadi untuk yang pick to button, reflex button, high score button ya. Jadi diubah kalau misalnya belum sesuai dengan itu atau namanya terserah ya. Kemudian di main menu activity-nya seperti biasa kita bikin high score button aja dulu yang kita tambahkan ya. Udah nggak apa-apa. High score button ya, kita import buttonnya. Sepertinya udah diimport. Kalau belum silahkan diimport. Oke, kita bilang high score button sama dengan find view by id high score button ya. Kemudian kita bilang high score button set on click listener. Ya, kemudian kita pergi ke intent baru ya. Bagaimana cara pergi ke activity lainnya? Kita belum pernah ya sepertinya ya, ke activity lain ya. Kita hanya ke fragment yang lain. Jadi cara pindah ke activity yang lain kita harus menggunakan intent ya. File intent sama dengan intent. Kita bilang siapa yang manggil, this, kemudian kelasnya apa ya. Jadi kelasnya kita mau bikin high score activity class.java. Oh iya, tadi off screen juga baru ingat. Tadi kenapa dia pergi ke menu? Karena saya sudah pindahin ininya ya. Kalau belum nanti silakan dipindahin ya. Awalnya itu di sini ya. Di sini karena makanya kita jalannya itu langsung ke main activity-nya. Kalau misalnya mau dipindahin ke main menu activity, kita pindahkan ini ke atas ya. Jadi nanti inilah yang akan menjadi launchernya ya, activity launchernya. Jadi dia lompat kemari ya. Oke. Ini udah pindah ke high score activity. Oke, coba kita tes.
Kayaknya ini ada plugin yang salah, tapi nggak apa-apa, biarin aja. High score, dan dia belum muncul. Kenapa? Karena kita belum bilang start activity intent. Kadang-kadang suka lupa ya. Coba saya restart. High score, error. Ya, nggak masalah. Kenapa itu error? Memang saya sudah expect itu error. Karena, coba kita lihat errornya ya. Itu ada hubungannya dengan, kok yang ini lagi. Coba ya, saya jalankan dulu ya. Pick to error. Ya. Tapi kenapa errornya nggak muncul? Oh iya, ini ada filternya system out. Sorry, ini saya hapus dulu. Ya, errornya itu di sini ya. Cannot access database on the main thread since it may potentially lock the UI for long period of time. Jadi untuk mengakses database itu dia butuh waktu yang sebenarnya nggak lama ya, tapi dia nggak bisa prediksi waktunya itu berapa. Jadi si Android itu melarang untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu untuk diakses melalui main thread karena ada kemungkinan UI-nya bakal di-lock. Solusinya apa? Sama seperti kita menyelesaikan solusi di reflex fragment kita ya. Kita pakai coroutine ya. Jadi untuk mengakses database-nya di high score activity-nya kita nggak boleh gini. Kita harus aksesnya menggunakan coroutine. Cara manggilnya kurang lebih sama dengan yang di fragment, tapi kita pakai global scope. Kenapa? Karena ini melalui activity ya. Kalau yang di fragment itu dia nggak melalui activity, dia melalui fragment gitu ya. Oke, jadi kita sekarang harusnya sudah berhasil, tapi ini kayaknya kita ngambil high score-nya tapi nggak dilempar kemana-mana gitu. Jadi kita bikin lah ya file high scores, kita simpan di high scores-nya ini ya. Kemudian coba kita loop lah ya for HS in high scores ya. Kita bilang hs.id. Mungkin ada bagusnya kalau kita tampilin di layarnya ya. Jadi coba close tabs. Kenapa dia nggak tutup semua ya? Aneh banget. Activity high scores. Ini ada text view-nya ya. Text view-nya dia sudah set ID-nya high score text ya. Jadi saya bikin aja di sini lead ini var hs text lah ya supaya gampang ya. hx text, oke. Text view. Kemudian saya bilang di sini hs text sama dengan find view by id, sama dengan find view by id error id dot high score text, kemudian hs text sama dengan kita bilang teksnya kosong dulu ya supaya nggak ada apa-apa. Oke. Kemudian kita bilang di sini hstext.append hsid mungkin tambah new line lah ya. New line di sini supaya dia satu baris gitu. New line 2 kali supaya lebih rapi. Oke. Tapi ini tentu isinya belum ada. Jadi ini apa yang kita lakukan? Jadi untuk setiap isi high score kita tambahkan di hs text-nya itu, kemudian hs text-nya akan muncul terus ke bawah karena kita new line gitu ya. Tapi tentunya nggak ada ya isinya ya, karena kita belum tambah apa-apa. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan untuk contoh ini adalah ketika dia jalankan, kita tambahkan 1 maunya ya. Jadi saya bilang di sini db. High score sama dengan high score. Dia butuh berapa parameter? 4 ya. Ya, 4. ID, name, type, sama score ya. Untuk ID-nya kita panggil aja sebuah fungsi untuk mengambil nilai ID di Kotlin ya. .toString. Kemudian untuk name-nya kita bilang aja dulu name-nya itu adalah Josh. Untuk tipe-nya adalah sebentar. Ada salah sepertinya. Untuk tipenya kita bikin 0 aja dulu ya. Kemudian untuk skornya kita bikin 10. Oke. Kita tampilinnya lengkap aja ya. ID tambah /n. Ya, /n aja.
/n tambah hs.name tambah, ini mungkin kita copy aja supaya gampang. Ditambah name tambah ini score. Oke. Type-nya boleh lah ya. Tambah sorry. Kok jadi bingung. Tar. Tambah hs.type ya, tambah /n 2 kali tadi ya. Agak chaos nih. Oke. Ya, jadi dia akan print high score-nya. Coba kita jalankan. Harusnya dia nampilin 1 high score, dia tampilin udah 4 ya, karena kita jalankan 4 kali tadi ya. Jadi dia dengan ID yang berbeda tentunya ya. Oke. Tentunya ini data dummy ya, jadi kita nggak efisien sekali, tapi kita minimal sudah berhasil menghubungkan sebuah database dan kita sudah menampilkan database itu high score di sini. Saya rasa tutorial ini kita bagi 2 saja karena sudah cukup panjang. Nanti di tutorial berikutnya kita akan coba implementasikan data yang sebenarnya karena ada beberapa fitur lagi yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana membuat database ini singleton ya. Singleton itu hanya 1. Ya, jadi semua activity kita nanti akan merujuk ke satu database. Kalau nanti kita copy paste ke fragment yang lain, jadi kita punya banyak objek database, tentu nggak efisien. Yang kedua pastinya kita menggunakan data yang sebenarnya dari pick to fragment, dan yang berikutnya nanti adalah kita akan menggunakan fitur flow. Flow itu adalah salah satu objek yang bisa mengobserve data. Jadi datanya itu bisa berubah tanpa kita harus mengambil ulang datanya lagi gitu ya. Jadi dia bisa melihat perubahan dari data tersebut. Itu di tutorial berikutnya nanti akan kita jelaskan. Untuk tutorial yang sekarang ini kita sampai di sini saja dulu. Sekian dulu, sampai ketemu di tutorial berikutnya.